Sebagai planet yang jadi satu-satunya tempat makhluk hidup bernaung, bumi sudah melewati beragam zaman, utamanya dengan manusia. Tidak jarang kita menemukan peninggalan sejarah yang membuktikan keberadaan manusia terdahulu. Sayangnya bentuknya tidak utuh, padahal pasti akan menakjubkan jika beragam bangunan megah yang dulunya berdiri masih bisa kelihatan sempurna di zaman sekarang. Salah satu contohnya adalah Machu Picchu. Bangunan ini ditemukan pada tahun 1911 oleh arkeolog asal Amerika Serikat Hiram Bingham dengan menyebut Machu Picchu sebagai kota terlupakan. Seperti yang kita lihat, kondisi Machu Picchu pada saat itu masih hutan belantara. Setelah dilakukan penelitian, Machu Picchu ternyata berasal dari tahun 1450-an dan dibangun oleh bangsa Inca lewat pemimpin bernama Pachacuti. Dulunya penampakan Machu Picchu adalah seperti berikut, yang terlihat seperti kota yang sangat ramai. Pada masa kejayaannya, Machu Picchu disinyalir sebagai sebuah benteng tak tertembus di atas gunung oleh masyarakat Inca. Oh iya, ada hal menarik lain dari warisan sejarah Peru ini, yaitu pembangunannya yang masih menjadi misteri. Sampai sekarang tidak ada yang tahu bagaimana masyarakat Inca memotong batu dengan baik untuk menjadi dinding untuk tiap bangunan di sana. Selain itu, misteri lain juga datang nih dari sebab ditinggalkannya lokasi ini 100 tahun setelah pembangunan yang membuat Machu Picchu masih penuh dengan tanda tanya. Sebagai salah satu warisan budaya dunia, sekarang Machu Picchu menjadi museum hidup yang harus dijaga bersama. Lalu yang kedua ada Mercusuar Alexandria. Seperti namanya, bangunan megah yang satu ini digunakan untuk menjadi cahaya bagi para pelaut seperti mercusuar pada umumnya. Tapi jangan salah, ukuran dari Mercusuar Alexandria ini gak ngotak, bahkan sampai menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno. Secara keseluruhan, banyak yang meyakini kalau tinggi dari mercusuar ini hingga 137 meter dan jadi bangunan tertinggi di dunia selama ratusan tahun. Dari berbagai penelitian yang dilakukan, Mercusuar Alexandria dibangun selama 20 tahun, sekitar tahun 300 sebelum Masehi. Perintah ini dilakukan oleh Ptolemy I sebagai sebuah peninggalan di masa akhir kepemimpinannya. Makanya, banyak yang berasumsi bahwa dulunya bangunan ini bukanlah mercusuar, tapi hanya sebuah bangunan bercahaya pinggir pantai yang dinyalakan untuk keluarga dari Ptolemy I. Namun lambat laun, fungsinya pun diubah menjadi mercusuar dengan menggunakan api dan juga cermin untuk membantu para pelaut. Sayangnya karena gempa dahsyat di tahun 1303 dan 1323, mercusuar ini hancur dan tertimbun di lautan. Puingnya baru ditemukan di tahun 1916 di dasar laut dan menjadi bukti sejarah kemegahan Alexandria di masa lampau. Kalau kamu salah satu orang yang mainin game God of War 2, maka peninggalan yang satu ini tentu masih dekat karena pernah menjadi musuh utama Kratos. Sebagai salah satu hal yang diadaptasi budaya modern, patung bernama Colossus of Rhodes ini memang memiliki daya tarik sendiri. Bahkan jadi salah satu dari keajaiban dunia kuno karena menjadi patung perunggu tertinggi di masanya. Dari penampakannya di masa lalu, patung ini berdiri dengan tinggi 32 meter untuk penghormatan pada salah satu dewa Yunani, Helios. Sayangnya patung megah ini cuma bertahan 54 tahun karena dihancurkan oleh gempa. Puingnya baru ditemukan kembali oleh pasukan Arab saat menginvasi Rhodes pada tahun 654 Masehi. Saat ditemukan, patung ini juga bukannya dijaga, malah dilebur untuk dijual. Setelah invasi Arab ini, Colossus of Rhodes hanya tinggal sebuah sejarah yang bahkan memicu miskonsepsi tentang bentuk si patung. Banyak gambar yang memperlihatkan kalau patung ini menapaki tiap ujung pelabuhan dan terlihat sangat megah. Namun, hal ini ternyata tidak benar karena jarak tiap ujung pelabuhan mencapai 120 meter. Jadi setidaknya tinggi patung tadi harusnya mencapai 500 meter yang tentu tidak mungkin terjadi di masa lampau. Patung paling tinggi di dunia modern saja hanya 182 meter. Jadi alih-alih patung ini menapakkan kaki di kedua sisi, sepertinya patung cuma berada di salah satu sisi pelabuhan saja. Selanjutnya ada kuil Artemis yang juga merupakan peninggalan dari budaya Yunani kuno. Pada awalnya kuil ini dibangun sekitar 650 tahun sebelum Masehi di Efesus. Fungsi kuil ini sebagai tempat ibadah bagi mereka yang menyembah Artemis yang merupakan dewi perburuan. Sayangnya sebagai tempat beribadah, kuil ini pernah dibakar pada tahun 356 sebelum Masehi oleh seorang pria bernama Herostratus. Alasannya lumayan bikin geleng-geleng kepala sih. Herostratus membakar kuil Artemis karena hanya ingin terkenal.
Nah, lewat kelakuan gak masuk akal ini, orang-orang pun mengenal Herostratus Syndrome yang merujuk pada kelakuan merugikan orang lain hanya untuk tenar. Setelah peristiwa pembakaran tersebut, sebenarnya kuil Artemis kembali dibangun, bahkan dengan gaya arsitektur yang lebih megah lagi. Bangunan baru ini nih yang kemudian dikenal sebagai salah satu 7 keajaiban dunia kuno. Sayangnya kuil ini tidak bertahan lama, hanya sampai sekitar 100 tahun. Sebab pada 262 sebelum Masehi, orang-orang Goth yang menyerbu Efesus menghancurkan kuil Artemis dan tidak dibangun kembali. Untuk sekarang kuil ini hanya merupakan sebuah puing sejarah yang tinggal diceritakan. Kira-kira kenapa nggak dibangun ulang ya? Padahal kuil Artemis ini jadi salah satu keajaiban dunia yang masih lengkap loh literatur bangunannya. Setelahnya ada Taman Gantung Babilonia yang juga menjadi keajaiban dunia kuno. Bagi ibu-ibu dan ciwi-ciwi yang suka tanaman, taman yang satu ini bisa bikin jealous setengah mati. Bagaimana tidak, taman ini dibangun sekitar 600 tahun sebelum Masehi atas perintah Nebukadnezar II untuk istri tercintanya, Amethyst. So sweet betah raja ini. Nggak tanggung-tanggung, luas dari taman gantung ini disinyalir hingga 4048 meter persegi. Hadiah spektakuler ini diberikan sang raja karena istrinya yang berasal dari Persia selalu rindu dengan kampung halamannya yang dipenuhi pegunungan hijau. Jadi daripada istrinya terus-terusan rindu, si raja bikin gunung buatan yang merupakan taman bertingkat. Manis banget. Nah, kehadiran dari Taman Gantung Babilonia memang menjadi misteri. Tapi jika ini memang benar, maka Taman Gantung Babilonia membuktikan bahwa orang-orang di masa lalu sudah mengenal pompa air jauh sebelum zaman modern. Hal ini disebabkan Taman Gantung Babilonia memiliki struktur kompleks yang harus diakhiri menggunakan mesin dan tidak mungkin pakai tenaga manusia. Oke, itu tadi video kali ini. Menurut kamu mana nih bangunan ikonik yang harusnya dibangun ulang? Sebutkan jawaban kamu di kolom komentar dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!